Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam aktual di mana saja berada, kita berjumpa lagi dalam program yang kita cintai bersama ini, dalam menggambarkan situasi terakhir yang dialami oleh manusia di dunia secara global ini. Radio BBC London merilis sebuah video pendek. Video pendek itu sangat bermakna dan memiliki arti yang sangat mendalam bagi saya. Di dalamnya ada bait-bait puisi yang meskipun bukan puisi dalam arti yang sesungguhnya, yang membuat saya tercengang untuk melakukan perenungan lebih lanjut dan lebih jauh. Saya bacakan saja kutipan dari puisi atau perkataan yang ada di dalam video itu. Dalam bahasa Inggris, lockdown. Yes, there is fear. Yes, there is isolation. Yes, there is panic buying. Yes, there is sickness. Yes, there is even death. But they say in Wuhan, after so many years of noise, you can hear the birds again. They say that after just a few weeks of quiet, the sky is no longer thick with fumes, but blue and gray and clear. Sahabat Islam aktual, kalau kita terjemahkan secara bebas, perkataan di dalam video radio BBC London ini, dia mengatakan bahwa ada ketakutan berkaitan dengan lockdown, ada isolasi berkaitan dengan lockdown, bahkan orang juga menyaksikan adanya panic buying, membeli barang secara banyak, bahkan penimbunan, ada rasa sakit, bahkan ada rasa sakit itu membawa orang kepada kematian. Tetapi mereka mengatakan bahwa di Wuhan, setelah bertahun-tahun keramaian dan kebisingan, ternyata mereka sekarang bisa mendengar burung berkicau lagi. Mereka mengatakan bahwa baru beberapa minggu orang melakukan lockdown dan mengurangi aktivitas atau bahkan menghentikan aktivitas sama sekali. Mereka melihat langit tidak lagi tebal dengan asap, tetapi berwarna biru, berwarna abu-abu, dan sungguh cerah langit itu. Sahabat Islam aktual, ini sebenarnya memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa wabah corona global yang sedang menghantam kehidupan manusia hari ini membawa manfaat lain, yaitu manfaat ekologis. Manfaat ekologis itu adalah, atau hikmah ekologis. Hikmah ekologis itu adalah sebuah hikmah di mana kita dituntut untuk bertindak secara arif terhadap alam semesta. Manusia adalah khalifah di bumi ini yang mengemban misi khilafah, termasuk salah satunya adalah memelihara alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rahman, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tadghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Allah menciptakan langit, meninggikannya, kemudian memberikan keseimbangan di atas langit itu. Maka Allah juga berpesan, memberikan pesan kepada umat manusia, janganlah kita mengurangi keseimbangan. Tegakkanlah keseimbangan dengan adil. Jika kita hubungkan dengan alam semesta, maka wabah yang sedang kita hadapi bersama ini sesungguhnya mengajarkan kita tentang keseimbangan. Bahwa ketika orang mengurangi aktivitas, seperti puisi yang saya kutip dari radio BBC London tadi itu, ternyata langit kembali cerah, langit kembali biru, langit kembali jernih. Sementara burung-burung yang sekian lama tidak pernah kita dengar suaranya, karena suara burung dikalahkan oleh kebisingan industri, maka dengan wabah ini ternyata kita bisa mendengar burung berkicau lagi. Maka keseimbangan alam adalah hikmah ekologis yang perlu kita perhatikan bersama. Dalam kenyataannya memang hari ke hari tingkat konsumsi manusia terhadap pangan, tingkat konsumsi manusia terhadap energi makin hari makin banyak dan mungkin semakin drastis peningkatannya.
Maka kita harus berpikir positif bahwa wabah corona ini salah satunya adalah untuk memberikan jeda pada percepatan konsumsi manusia kepada energi, pada percepatan konsumsi manusia kepada pangan, sehingga alam kembali kepada kenormalannya. Jeda itu sangat penting. Kita manusia menjalankan aktivitas sehari-hari memerlukan istirahat barang 5-10 menit, supaya dengan istirahat itu lalu energi kita kembali bangkit dan kita menjalankan kembali aktivitas kita. Demikian juga dengan alam semesta sebenarnya. Alam semesta diciptakan Allah dengan keseimbangan. Tetapi manakala keseimbangan antara kebutuhan manusia yang mengeksploitasi potensi alam semesta tidak terkendali, maka keseimbangan alam menjadi terkorbankan. Dan manakala keseimbangan alam tidak terjadi, maka itu akan memberikan bencana kepada umat manusia. Agama Islam, agama yang menekankan keseimbangan ekologis. Fa'akim wajhaka lidini hanifah, dan hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang hanif. Fitratullahul lati fataron nasa alaiha, yaitu fitrah. Fitrah itu adalah fitrah Allah yang telah digariskan kepada umat manusia. La tabdila li khalqillah. Kata Allah di dalam ayat itu adalah tidak akan pernah terjadi perubahan terhadap ciptaan Allah, karena pada dasarnya semua berlaku atas hukum sunnatullah. Maka sekali lagi keseimbangan adalah salah satu kata kuncinya. Di samping itu, bumi tempat kita berpijak adalah ciptaan Allah yang maha suci. Ada satu hadis yang mengatakan, ketika sholat telah datang dan kamu berada di satu tempat, maka sholatlah kamu di mana saja berada, karena kullu ardin masjidun. Dimanapun di bumi ini, bumi itu adalah masjid. Seorang penulis Muslim kulit hitam dari Amerika, namanya Martin Abdul Jabbar, mengatakan bahwa hadis yang menyebut bumi sebagai masjid itu adalah sebuah ibarat. Masjid adalah tempat suci. Maka ketika Rasulullah mengatakan bumi adalah masjid, sesungguhnya itu mengatakan bumi adalah suci. Maka di situ terdapat pesan bagi umat Islam untuk memperlakukan bumi seperti masjid. Dan manakala kita bisa memperlakukan bumi seperti masjid, sesungguhnya pada saat itulah kita sedang mempraktekkan keseimbangan alam. Misalnya gerakan Go Green yang sekarang ini digalakkan oleh berbagai kalangan. Sesungguhnya jika kita kaitkan dengan ajaran keseimbangan Islam Al-Mizan tadi, Go Green adalah upaya untuk mengembalikan fungsi kita sebagai khalifah fil ard dan mengemban misi Al-Mizan itu. Maka dengan menganggap bumi sebagai masjid tadi, sebenarnya pelajaran terpentingnya adalah bumi di mana tempat kita berpijak harus kita hormati sebagaimana kita menghormati masjid. Dan manakala kita menghormati bumi sebagaimana kita menghormati masjid, pada dasarnya fungsi kekhalifahan manusia sebagai pengemban Al-Mizan itu telah terlaksana. Tapi pada tingkat praktis, gerakan Go Green adalah bagian dari ajaran Islam yang harus kita laksanakan bersama-sama. Maka wabah corona mengingatkan kita tentang keseimbangan alam. Sekali lagi, mari kita sekuat tenaga dengan kemampuan kita masing-masing membawa misi Al-Mizan atau keseimbangan itu dalam wujud gerakan Go Green tadi. Misalnya mengurangi penggunaan plastik adalah satu gerakan yang cukup baik untuk kita lakukan bersama-sama. Sekilas orang mengatakan mungkin tidak ada kaitannya Go Green dengan ajaran Islam. Tapi kalau kita bawa ke dalam konteks fungsi kekhalifahan yang membawa salah satunya adalah misi Al-Mizan bagi alam semesta tadi itu, maka sesungguhnya Go Green itu tidak lain adalah bagian dari implementasi ajaran Islam. Maka sekali lagi, hikmah lain yang bisa kita petik dari wabah ini adalah hikmah ekologis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.